Selamat pagi, Prudential. Apa kabar? Kompak ah. Lagi dong. Apa kabar, Prudential? Tadi waktu Bu Lydia minta MDA berdiri, itu hanya sekitar 10 orang yang berdiri. Saya tahu di sini ada sekitar 50 orang. Ya. Tahun depan kalau kita undang lagi, yang berdiri bisa sampai 50, sampai 100, sampai 200 orang. Saya mau selfie dulu sama orang-orang hebat supaya kelihatan milenial. Mana nggak kelihatan tangannya? Oke, satu minggu lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan biasanya orang-orang Islam hanya mau membeli produk-produk syariah. Karena itu sesi ini saya akan kenalkan produk syariah, bagaimana cara menjual, dan bagaimana mendatangi orang-orang Muslim ketika menawarkan produk syariah. Kita mulai dari videonya dulu. Asrot. Berapa Oke, lama? 3 menit. Tahan berapa lama? 4,5 jam. 4,5 jam. Suaranya mana? Ini video tentang prospek keuangan syariah di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah di dunia, sambil disiapkan ya, mestinya Indonesia yang menjadi negara terbesar produksi syariah di Indonesia. Tapi yang terjadi, yang terbesar produksi keuangan syariah adalah Malaysia. Kenapa? Karena di Malaysia seluruh infrastruktur terkait syariah sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, video ini sebetulnya akan menceritakan bagaimana pemerintah sekarang ini menyiapkan seluruh infrastruktur regulasi terkait dengan syariah, sehingga seluruh produk-produk syariah baik perbankan maupun asuransi ke depan akan jauh lebih mudah untuk dipasarkan, jauh lebih mudah untuk ditawarkan, dan masyarakat lebih paham secara baik. Oke, lewat aja videonya. Lanjut. Bisa? Indonesia is the largest country in Southeast Asia with huge potential of Islamic economy and finance. Indonesia, with an estimated population of 258.7 billion people by 2016, of which around 85% practice Islam, is the country with the world's largest Muslim population. Indonesia's Islamic financial industry has grown steadily in the past 2 decades. However, Indonesia's Islamic financial market share is still relatively small. The market share of Islamic banks, for example, is only 5.3% of the national banking industry. This condition is far below other countries such as Saudi Arabia, Malaysia, and United Arab Emirates. To accelerate Islamic financial development, the government of Indonesia launched the Master Plan for Indonesian Islamic Financial Architecture, or Master Plan AXI. The Master Plan contains studies and recommendations to improve the Islamic financial industry in banking, the retail market, non-bank financial institution, as well as religious societal funds, which cover hedge fund, zakat, and wakaf. Furthermore, the government has established the National Islamic Finance Committee, or KNKS, through President Regulation Number 91
yang dibentuk berdasarkan Perpres yang bertujuan untuk mengorganisasikan seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia dan dipimpin langsung oleh Presiden. Artinya apa? Ke depan keuangan syariah akan menjadi salah satu program utama pemerintah di dalam meningkatkan devisa dan dalam meningkatkan pendapatan negara. Karena itu, ke depan kita akan lebih mudah untuk memasarkan produk syariah. Saya akan menjelaskan kurang lebih 30 menit saja ke depan terkait dengan syariah. Saya akan mulai dari pertama. Pertama, market syariah sekarang ini kelas menengah muslim ke atas mulai besar dan sangat besar. Dan mereka sangat concern sama produk-produk syariah kecuali produk lembaga keuangan yang belum maksimal. Saya ulangi, orang-orang muslim menengah ke atas yang punya duit sekarang ini sangat concern terhadap syariah. Mereka ke restoran pasti nanya ini halal atau tidak. Mereka yang muslim umumnya mereka menggunakan busana muslimah. Mereka ke hotel menggunakan hotel syariah. Mereka traveling ke daerah-daerah yang ada tempat wisata syariah. Semua syariah, syariah, syariah. Kecuali yang masih kecil ratingnya adalah minat terhadap asuransi syariah. Kenapa? Karena kita agen-agen asuransi belum sampai ke mereka menjelaskan bahwa produk ini adalah yang mereka tunggu-tunggu. Orang Islam kewajiban membeli produk asuransi syariah itu sama dengan kewajiban dia sholat, sama dengan kewajiban dia busana muslimah, sama dengan kewajiban dia memakan makanan halal. Sama kewajibannya. Karena itu orang Islam biasanya kalau sholat ini dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Seluruh aktivitas hidupnya harus sesuai dengan syariah, termasuk asuransi. Wajib membeli asuransi syariah. Kalau Anda datang ke orang Islam lalu dia tidak membeli asuransi syariah, itu artinya dia belum sampai informasi tentang wajibnya asuransi syariah buat dia. Karena itu teman-teman yang non-muslim jangan ragu-ragu mendatangi orang-orang muslim, karena orang muslim kalau didatangi menyampaikan produk syariah, dia yang mestinya bersyukur Anda datang membawakan hal yang wajib buat dia. Jangan khawatir salah menjelaskan syariah, asuransi syariah kepada orang muslim, karena ini menyangkut tentang muamalah. Muamalah itu artinya bisnis. Di kami orang Islam, kalau menyangkut tentang bisnis, Anda salah menjelaskan, itu tidak apa-apa. Paling cuma ketawa-ketawa saja. Jelaskan saja apa yang ada, Anda pahami tentang produk ini. Jangan ada khawatir orang muslim kalau salah ucap, salah menjelaskan, dia akan tersinggung atau nanti jadi kayak Ahok. Tidak akan. Karena ini bukan akidah, ini bukan ibadah. Bisnis dalam Islam terbuka untuk saudara-saudara yang non-muslim sama perlakuannya. Oke, yang saya mau katakan teman-teman yang non-muslim jangan ragu menjelaskan produk asuransi syariah kepada orang-orang muslim, karena kami orang muslim kalau Anda datangi, ajaran agama kami mengatakan harus memberikan empati kepada saudara-saudara non-muslim kalau mengajak ke muamalah Islami. Wajib memberi empati. Kecuali kalau Anda bilang, gantian dong, hari ini lu ke masjid, besok gantian ke gereja, nanti aku juga ke sana. Nah itu nggak bisa, karena itu ibadah. Jadi kalau urusan ibadah tidak boleh, kita sama-sama punya keyakinan. Tapi kalau urusan muamalah, kami yang muslim sangat longgar dan tidak ada perbedaan dengan Anda. Oke, satu. Yang kedua, karena itu orang muslim semua lifestyle-nya harus sesuai dengan syariat.
bank syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, koperasi syariah, saham syariah, reksadana syariah, broker syariah, pariwisata syariah, apalagi hotel syariah, restoran syariah, spa syariah, karaoke syariah, golf syariah, spa syariah, pijit syariah, semua harus selesai syariah. Ini muamalah. Dugaan saya, ya, perkiraan saya kebetulan salah satu ketua masyarakat ekonomi syariah, bukan ketua umum Pak Wimbo Santoso, ketua OJK. Saya salah satu ketua. Hampir setiap minggu saya keliling seperti ini, isi di berbagai lembaga tentang syariah, asuransi syariah atau keuangan syariah. Prediksi saya, perkembangan pemahaman masyarakat Muslim, kami orang-orang Islam memahami ini demikian cepat sehingga saya menduga 10 tahun kemudian Anda tidak bisa jual lagi produk konvensional ke orang-orang Muslim. Ketika Anda datang pasti bilang ini dari prudensial ya, minta syariahnya dong, minta produk wakafnya dong, minta unit syariahnya dong. Perkiraan saya 10 tahun akan datang kondisi pemahaman masyarakat Muslim akan seperti itu. Karena itu kita ingin menjelaskan kepada Anda dan produk-produk prudensial juga produk yang sangat baik untuk kepentingan masyarakat Muslim. Lanjut. Saya mau melihatkan bagaimana kelas menengah Muslim yang ada sekarang yang menjadi prospek luar biasa Anda setelah mendapat ilmu dari Bu Lydia tadi. Dulu orang-orang Muslim hanya sedikit sekali emak-emak yang pakai kerudung seperti ini. Artinya pemahaman spiritual orang-orang Muslim 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu masih seperti ini. Hanya orang-orang tua saja yang sudah hampir dijemput malaikat maut yang pakai kerudung. Sekarang tidak. Ketemu orang Islam 10 di mall, 6 pakai busana muslimah. Itu artinya apa? Tingkat spiritual mereka, tingkat pemahaman agama mereka mulai meningkat. Bahkan anak-anak muda begitu banyak mereka menggunakan busana muslimah karena keyakinan mereka. Saya sebut di depan tadi, orang Islam, kewajiban sholat, kewajiban busana muslimah, kewajiban makanan halal sama dengan kewajibannya membeli asuransi yang halal. Sama kewajibannya. Kalau ada yang belum merasa seperti itu yang Muslim yang Anda datangi, itu karena mereka tingkat spiritualnya belum meningkat atau informasinya belum sampai. Oke. Selanjutnya kita lihat sekarang mulai banyak komunitas hijab. Ini prospek Anda semua. Kalau ketemu orang-orang seperti ini, jangan ragu-ragu tawarkan produk syariah. Dan pengalaman saya berinteraksi dengan agen-agen seluruh Indonesia, lebih mudah teman-teman yang non-muslim menawarkan ke orang muslim daripada orang muslim sendiri, apalagi pakai kerudung, menawarkan ke orang muslim. Kenapa? Kalau yang muslim biasanya itu dikerjain dulu. Kenapa jelas syariah? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Kenapa ini unit? Kenapa tidak full? Banyak pertanyaan yang diberi. Tapi kalau yang non-muslim, nyaris orang-orang muslim yang baik tidak akan menanyakan banyak hal. Karena dia tahu ini saudara saya bukan dari muslim. Dia justru empati dan justru mereka lebih mengutamakan untuk membeli produk syariah jika yang datang adalah yang non-muslim. Karena itu tips untuk Anda, datangi orang-orang muslim, Pak Haji, Bu Haji yang baru 40 hari pulang haji dan umroh. Saya pastikan dia beli produk Anda kecuali dia tidak punya. Karena ada hadisnya, ada ayatnya, orang yang baru balik haji umroh 40 hari itu masih dikelilingi oleh malaikat. Jadi tingkat spiritualnya masih sangat tinggi. Kalau Anda datang, dia tidak akan nolak untuk beli syariah. Kalau sudah 41 hari, nah itu ceritanya adalah lain.
yang umrohnya makbul, umrohnya baik, hajinya baik, masih tetap spiritual. Tapi kalau yang berangkat hanya pamer, di mukanya sambil selfie, nih gua lagi ibadah nih, sambil doa, foto, share. Nah, yang seperti itu biasanya lewat 41 hari itu spiritualnya juga udah mulai menghilang sebagian. Jadi tips Anda, silakan datangi orang-orang muslim yang menurut Anda spiritualnya baik, tinggi untuk menawarkan produk syariah. Nanti saya akan perlihatkan kelompok-kelompok kalangan muslim dan bagaimana cara mendekati mereka. Selanjutnya, nah ini hijab dulu hanya emak-emak, sekarang artis menjadi tren busana muslim. Bukan trennya yang saya mau jelaskan. Yang saya mau jelaskan adalah pemahaman spiritual mereka terhadap agama mereka. Sehingga itu beriringan dengan pemahaman pentingnya membeli bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah. Semakin tinggi spiritual, semakin tinggi kewajiban untuk membeli produk berbasis syariah. Itu yang saya mau jelaskan. Lanjut. Dulu kalau membeli kerudung orang Islam itu tentu orang sholat Jumatan bubaran, baru di depan emper depan masjid ada yang jual kerudung 10.003. Karena yang beli kerudung nggak banyak, nggak laku. Tapi sekarang kerudung itu sudah menjadi industri. Kenapa? Karena marketnya sangat besar, banyak sekali busana muslimah, toko-toko seperti Safira ini, industri yang memproduksi busana muslimah karena kebutuhan sangat banyak. Dan dari Indonesia tidak cukup. Produksi busana muslimah masih 80% diimpor dari luar negeri. Dari Cina, dari Pakistan, dari Turki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia. Ini market Anda. Lanjut. Bukan hanya busana muslimah, saya sebut tadi, makanan halal, ke restoran, bahkan ke tempat wisata seperti ke Lombok. Datang ke Bali, mereka tidak afdal kalau nggak nyebrang ke Lombok. Ke luar negeri mereka ke Turki. Mereka mau umroh datang ke Hong Kong dulu, balik itu umroh. Digabung antara rekreasi dengan spiritual. Nah ini salah satu saya tampilkan tempat rekreasi. Saya punya cerita di sini. 2-3 tahun yang lalu ada seorang kawan dari Arab minta ditemani ke NTB. Habis ketemu pejabat di NTB, dia minta diantar ke pulau ini. Katanya kata teman saya ini ada pulau di NTB yang sangat syariah. Salah satu ada yang pernah ke sini? Gili Terawangan, Gili Mano, Gilain. Udah pernah ya? Salah satu ciri syariah itu adalah salah satu ciri produk syariah bank asuransi adalah transparan. Mulai ini kebetulan di sini banyak transparansi. Kawan ini saya antar, saya bilang, Syekh, gak usah ke sebelah, nggak pas untuk Anda. Nggak apa-apa, ini ada teman saya datang ke dia orang Saudi. Datang, dia bilang kalau nggak datang dulu ke sini, ini surganya dunia. Harus datang ke tempat ini kalau ke Bali. Ya karena maksa ya udah sekeliling. Begitu turun dari perahu dari Spiritual, masuk ke pasir putih itu, kan di situ banyak syariah transparan. Gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar terus dia. Tapi lama-lama istighfarnya hilang. Berubah jadi alhamdulillah. Saya kan penasaran, gila nih Syekh. Syekh, tadi antum bilang astagfirullah. Sekarang alhamdulillah. Dia bilang, ini ilmu antum ini, ilmu Anda ini masih cetek katanya. Ilmu syariah saya masih cetek. Kata dia, kalau dalam keadaan kepepet, melihat yang seperti ini, ya, 1, 2, 3 kali kita harus istighfar. Istighfar itu dalam Islam itu mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah, maafkan saya ya Allah. Tapi kalau ini pemandangannya banyak, itu bisa dirubah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu sama dengan ada puji Tuhan. Puji Tuhan,
betapa indah yang saya lihat dan betapa indah yang menciptakan dia. Saya pikir-pikir boleh juga dirumus pakai. Itu kawan saya dari Arab. Oke, saya lanjutkan. Produk syariah, keunggulan produk syariah plus ada keunggulan dibanding dengan produk yang lain karena ada faktor halal. Di prudensial, produk syariah, produk konvensional sama unggulnya karena dapurnya sama, ada ratingnya sama, bagian tekniknya sama, keuangannya sama, produknya sama unggulnya. Tetapi yang syariah ada tambahannya, dia halal bagi mereka yang muslim. Jadi produk unggul ditambah halal. Inilah produk asuransi syariah atau unit link syariah yang ada di prudensial. Produknya unggul, kemudian ada faktor halalnya. Muslim yang baik pasti membeli yang unggul dan halal karena ini ayatnya. Jadi yang muslim ini silakan diamal ayatnya, teman-teman yang non-muslim jadi wawasan bahwa kami yang muslim wajib kami membeli yang unggul dan baik, halalan thayyibah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, yang halal dan unggul wajib bagi orang Islam. Karena itu ini tips buat Anda untuk mendatangi orang-orang muslim bahwa mereka harus membeli produk-produk yang halal dan unggul. Lanjut. Apakah produk syariah sudah sesuai dengan syariah? Saya tahu banyak klien Anda sudah masuk, kemudian mundur lagi karena mereka katakan asuransi syariah masih tidak syariah. Ada yang punya agen, ada yang punya nasabah yang sudah masuk tapi keluar lagi karena tidak syariah? Ada? Atau komplain dia tidak mau beli karena dianggap produk syariah masih tidak syariah? Ada. Oke, saya akan kasih tips bagaimana menjawab mereka. Pertama, apakah produk asuransi syariah sudah syariah? Pertama, jelaskan ke mereka bahwa otoritas yang mengatakan syariah tidak syariah di Republik Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia. Bukan partai politik, bukan ormas, bukan orang per orang, bukan kelompok pengajian. Tapi secara negara yang menentukan apakah itu halal atau tidak adalah Majelis Ulama Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa, antara lain Fatwa DSN nomor 21, Fatwa DSN nomor 51, Fatwa DSN nomor 52 tentang wakalah bil ujrah, 53 tentang tabarruk, 21 tentang asuransi syarat asuransi umum, 51 tentang mudharabah mustarokah. Mudharabah artinya bagi hasil, bukan mudah berubah-ubah, bagi hasil. Nah, ini argumentasinya, ini ayatnya bahwa asuransi syariah di Indonesia sudah sesuai dengan syariah. Yang muslim ini baca, pelajari. Teman-teman yang non muslim download fatwa ini. Kalau ada klien yang mengatakan ini tidak syariah, forward fatwa ini ke HP dia. Pak, ini dari Majelis Ulama Indonesia, kami dapat dari perusahaan kami. Berikan, mereka baca sendiri, tidak usah jelaskan. Dia kalau baca dia sudah tahu bahwa ini yang menentukan halal atau tidak halalnya, syariah tidak syariahnya asuransi syariah. Oke? Saya tidak jelaskan karena waktu kita sempit. Lanjut. Yang paling ditolak, yang paling tidak boleh bagi umat Islam dalam bank, asuransi, pasar modal konvensional adalah karena adanya bunga. Karena itu di prudensial, produk syariah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi bunga selain goror, maisir, riba. Jadi tiga ini yang tidak boleh. Lalu dibuatlah sistem sedemikian rupa sehingga ketiga hal ini tidak ada, yang lainnya sama. Karena itu produknya sama-sama unggulnya, karena yang lainnya sama kecuali tiga hal ini prosedurnya berbeda yang dilalui sehingga dia menjadi halal. Lanjut.
Ini model, sedikit informasi buat teman-teman yang belum pernah belajar syariah. Seperti ini model asuransi syariah, saling tolong menolong, kemudian mewakilkan bank prudensial untuk mengelola keuangan, resiko, klaim dan sebagainya. Lalu atas jasa pengelolaan itu diberikan fee, karena itu disebut wakalah bil ujroh. Ujroh itu artinya fee. Saya wakilkan ke Anda mengelola, lalu diberikan manajemen fee. Jadi secara garis besar seperti itu asuransi syariah. Nanti Anda baca materi ini, boleh Anda ambil, minta ke panitia dikirim ke HP Anda. Yang kedua, next. Ini gambaran secara keseluruhan sistem asuransi syariah, sehingga tidak ada alasan lagi orang-orang muslim mengatakan bahwa asuransi syariah tidak syariah. Ya, yang tidak boleh di asuransi syariah itu adalah gharar, maisir, riba. Itu tidak boleh bagi orang Islam. Ya. Di sini sistemnya untuk menghilangkan gharar, maka digunakanlah sistem tabarruk. Tabarruk itu saling tolong menolong. Bayar kontribusi semua yang ada di ruangan ini merupakan peserta asuransi syariah, saling tolong menolong, lalu dikelola dana itu. Kalau ada klaim diambil dari dana itu. Itulah sistem tabarruk namanya. Itulah sistem tolong menolong. Sehingga gharar itu akad perjanjian yang tidak jelas, itu artinya gharar. Nah, digunakan instrumen tabarruk untuk menghilangkan itu. Oke, sebatas itu saja pemahamannya, karena kita tidak punya waktu. Yang kedua, ada maisir. Maisir itu semacam gambling. Kata ulama dalam Islam, ini tidak bisa ada gambling. Kalau orang bayar premi, tahu nggak berapa dia peroleh nanti untuk unit link? Tahun berapa dia meninggal? Baru dikasih klaim untuk tahun. Kita bilang, ya tahun ke-10 dapat sekian. Siapa yang tahu kalau dia meninggal di tahun 10? Siapa yang tahu kalau dia meninggal di tahun ke-5 atau setelah habis masa kontrak? Nah, konsep seperti itu oleh ulama di Islam itu tidak boleh dijual beli. Karena itu di prudensial syariah dan semua asuransi syariah lain diganti dengan tabarruk dan wakalah bil ujroh. Tadi saya wakilkan, kemudian kasih fee, sehingga maisir tidak ada lagi di asuransi syariah, termasuk di prudensial syariah. 3, terakhir, riba. Riba tidak ada, karena di investasi di sini tadi Pak Alan tadi menjelaskan investasi ke luar negeri, tapi di luar negerinya semua sesuai syariah. Investasi yang digunakan oleh Spring Indonesia, semua investasi yang sesuai syariah dikelola di sini, kemudian kembali lagi secara proporsional kepada dana perusahaan dan dana peserta. Secara garis besar seperti ini konsep asuransi syariah. Kalau Anda mau dalami, baca ini secara dalam, kemudian jelaskan ke mereka. Tapi kalau Anda tidak mau menjelaskan secara detail, berikan saja fatwa ke mereka. Ini adalah gambaran implementasi fatwa yang saya sebut tadi ke dalam industri asuransi syariah. Lanjut. Untuk memberikan gambaran yang sederhana kepada orang-orang muslim, karena banyak yang mengatakan asuransi syariah dengan konvensional itu sama saja. Karena setelah dikasih ilustrasi unit link konvensional, ilustrasi unit link syariah, ternyata hasilnya kurang lebih sama. Kata orang Jakarta, beda-beda tipis. Terus apa syariahnya? Sama aja dong. Nah, penjelasannya sebetulnya boleh jadi outputnya sama, hasil investasinya sama, uang pertanggungannya sama, tetapi jalan menuju situ berbeda. Ada yang syariah, ada yang tidak syariah. Prosedur menuju ke sana. Contohnya, kalau kita ambil 2 ekor ayam, yang satu ayam dipotong dengan prosedur syariah.
Orang Islam kalau potong ayam supaya syariah baca Bismillah, Allahu Akbar, kasih bumbu padang, dihidang. Satu lagi dipelintir, nggak pakai prosedur syariah, dipelintir aja, krek, ngapil, kasih bumbu padang, dihidang. Sama nggak rasanya? Sama rasanya. Tapi tawarkan ke ibu-ibu yang muslim, pilih yang mana? Yang Bismillah atau yang pelintir? Pasti pilih yang ini. Itu artinya rasa boleh sama, investasi boleh sama, bahkan konvensional mungkin lebih bagus. Tetapi prosedur untuk ini berbeda. Prosedur ini pakai prosedur syariah sehingga ini halal. Sedangkan ini tidak pakai prosedur syariah. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman para agen, para leader, ketika menemukan ada calon nasabah yang mengatakan syariah dan konvensional sama saja, kasih ilustrasi seperti ini. Oke, lanjut. Islam rahmatan lil alamin, karena itu produk syariah bukan hanya produk untuk orang Islam. Teman-teman yang non muslim, masyarakat yang non muslim juga boleh membeli produk syariah. Di Malaysia, di luar negeri, yang banyak masuk di Malaysia justru teman-teman yang Chinese non muslim di Malaysia, karena tidak ada pembatasan hanya untuk muslim. Yang kedua, produk syariah boleh dijual oleh teman-teman yang non muslim, tidak ada larangan, karena ini muamalah, ini bukan ibadah. Jadi saudara silakan menjual dengan PD, jangan ragu-ragu, dibenarkan dalam agama kami Islam. Saudara-saudara kami yang non-muslim menjual produk syariah tidak ada larangan. Bahkan di Timur Tengah, kalau kita lihat lembaga-lembaga investasi yang besar di Timur Tengah itu bukan dipimpin sama orang Arab. Orang Arab pemiliknya,